Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kita akan mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Dalam pelajaran kita telah sampai di kitab Kisah Para Rasul. Hari ini mudah-mudahan kita akan mempelajari pasal kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Dan izinkan saya mengingatkan Anda bahwa saat mempelajari pasal 1 di episode terakhir, kita berbicara tentang janji Yesus kepada murid-muridnya sebelum kenaikannya untuk tinggal di Yerusalem sampai mereka diberi kuasa dari surga. Yang dia maksud adalah Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus yang turun dan tinggal, mereka akan menjadi saksinya bukan hanya di Yerusalem, namun di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari ini kita akan mempelajari bagian yang sangat penting tentang turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Sebuah Riyad. kehormatan. Tuhan memberkati. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang, Tuhan memberkati. Saudara Yosef, setiap hari Senin kita terbiasa membaca beberapa pesan yang dikirimkan pemirsa kita. Salah satu pemirsa kita bernama Sita Karbogian. Dia adalah seorang Suriah Armenian tinggal di Swedia. Dia berkata damai dan kasih karunia. Jika saya menulis setiap hari untuk berterima kasih kepada semua pelayan dan program yang luar biasa ini, saya tidak dapat membalas atas apa yang telah Anda lakukan bagi saya. Sukacita besar yang saya rasakan ketika saya memahami firman Tuhan yang indah dan manis. Saya Sita, seorang Suriah Armenian yang tinggal di Swedia. Kami menyambut Anda dalam pertanyaan Anda dan kami senang bahwa Tuhan memakai program ini untuk menyampaikan firman-Nya kepada jutaan pemirsa. Ada juga pesan lain yang datang kepada kami dari seorang saudari bernama Ramia Louis. Dia berkata, Tuhan memberkati Anda dan memberkati program yang hebat ini yang diurapi oleh Roh Kudus. Sangat jelas bahwa Tuhan memakai Anda dengan penuh kuasa. Semoga Dia membalas jeripaya dan kasih-Mu dalam misi untuk keselamatan jiwa ini. Ada juga pesan yang lain terkait episode terakhir. Pertanyaannya mengatakan bahwa bagian terakhir dari pasal yang terakhir adalah tentang Yudas, khususnya pada ayat yang ke-17. Kita membaca tentang Yudas di pasal 1 ayat yang ke-17. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kisah kematian Yudas. Kita tahu dari Injil bahwa dia mati lemas saat dia gantung diri. Tapi di sini dikatakan bahwa dia jatuh dan semua isi perutnya keluar. Bagaimana menyambungkan antara kedua cerita ini? Saya tidak menemukan kontradiksi antara dua narasi. Saya pikir yang satu melengkapi dengan yang lain. Dia gantung diri. Sepertinya dia mengikat lehernya ke cabang pohon. Cabang pohon ini lalu patah. Jadi dia jatuh dengan tubuhnya yang berat ke dalam lembah. Ketika dia jatuh pada perutnya, lalu meledak terbuka dan semua isi perutnya menyembur keluar. Jadi tidak ada kontradiksi antara kedua narasi, tetapi yang satu melengkapi yang lain. Benar. Saya ingin membaca pasal 2 ayat 1-13, lalu kita akan lanjutkan ke pelajaran kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun pengamat agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bagian awal mengatakan ketika tiba hari Pentakosta. Apa yang dimaksud dengan hari Pentakosta? Apakah itu disebutkan dalam Perjanjian Lama? Ya, kita membacanya di kitab Imamat pasal yang ke-23. Ini adalah salah satu dari 7 hari raya Tuhan yang keempat. Sebenarnya ini mengungkapkan keagungan dari Alkitab. Kitab suci kita terdiri dari 2 bagian yang saling melengkapi. Kristus disalibkan bukan sebagai pemimpin jahat yang orang Yahudi maksudkan, karena mereka berkata, "Mari kita lakukan setelah perayaan," tetapi dia harus disalibkan pada hari Paskah. Dia bangkit pada hari buah sulung, yaitu hari raya ketiga. Ketika hari Pentakosta tiba, hari raya yang keempat, Roh Kudus datang, bahkan kita bisa melihat di 3 hari raya ini sebagai koneksi yang indah dan penuh berkat. Paskah mengacu pada Kristus, domba Paskah kita yang dikorbankan untuk kita, ini mengacu pada salib, dan memang Kristus disalibkan pada hari Paskah. Kristus bangkit dari kematian dan menjadi buah sulung dari mereka yang tertidur. Jadi Kristus bangkit pada hari buah sulung. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus datang. Ini adalah pesta keempat di mana kita membaca mengenai sebuah persembahan dari tempat kediamanmu, dari 2 roti unjukan, 1 persembahan, tetapi dari 2 elemen Yahudi dan non-Yahudi. Mereka bersama-sama membentuk gereja Tuhan. Betapa indahnya Alkitab dalam Perjanjian Lama. Kita diberitahu tentang apa yang akan terjadi dalam Perjanjian Baru. Jadi persembahan dalam Perjanjian Lama pada hari raya Pentakosta adalah 2 roti yang mengacu pada orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Benar. Ini adalah gereja dalam Perjanjian Baru. Benar. Mari kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Apa kabar semua? Ada pertanyaan? Silakan. Apa tujuan suara seperti angin kencang yang menderu? Dan pada saat yang sama munculnya lidah-lidah yang terbelah seperti api? Ya, benar Saudara Yosef, adalah mungkin bagi Roh Kudus untuk turun dengan tenang dan memenuhi dan mengumpulkan mereka ke dalam tubuh Kristus. Dalam kejadian penting, kita biasa untuk memakai 2 indera yang paling penting pada manusia, penglihatan dan pendengaran. Misalnya dalam baptisan Kristus, surga terbuka dan roh turun dalam bentuk fisik yang dilihat oleh orang. Kemudian juga sebuah suara dari surga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Juga dalam kesaksian Saulus dari Tarsus, kita membaca tentang suara dan cahaya yang muncul. Jadi ada indera pendengaran dan indera penglihatan. Di sini juga Roh Kudus adalah roh. Jadi jika dia datang tanpa sesuatu yang didengar dan dilihat, bagaimana orang tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi? Terutama bahwa Roh Kudus tidak berinkarnasi sebagai Kristus ketika ia dilahirkan. Tetapi dia adalah roh yang tidak dapat dilihat sehingga kedatangannya disertai dengan sesuatu yang didengar dan dilihat juga. Ketika beberapa orang membaca dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, mereka pikir itu adalah api baptisan dengan Roh Kudus dan mengatakan, itu adalah satu baptisan yang memiliki 2 sisi, Roh Kudus dan api,
dalam satu baptisan. Dia tidak mengatakan itu adalah baptisan dengan api, bukan juga api, tetapi seperti nyala api yang bertebaran. Ketika kita membaca tentang baptisan Roh Kudus, kita menemukannya disebutkan 7 kali dalam Alkitab. 2 di antaranya ketika Kristus berbicara tentang kombinasi orang beriman dan orang kafir. Dia berbicara tentang baptisan dengan Roh Kudus dan baptisan dengan api yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Tetapi ketika dia berbicara hanya kepada orang-orang yang beriman, seperti dalam pasal 1 ketika dia berbicara dengan murid-muridnya, dia tidak menyebutkan baptisan dengan api, tetapi baptisan Roh Kudus. Dan di sini itu bukan api, tetapi seperti api. Dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan baptisan dengan api yang akan dilakukan terhadap bangsa yang menolak. Ketika Tuhan akan membersihkan kenajisan para putri Sion dengan roh penghakiman dan dengan semangat membara seperti yang disebutkan dalam Yesaya 4. Kita masih membahas detail turunnya Roh Kudus dan gambaran visual dari lidah-lidah yang terbelah seperti api. Tetapi sebagai akibatnya ada orang-orang yang mulai berbahasa roh dalam banyak bahasa. Ada berbagai ras dan kelompok etnis di sana dan setiap kelompok mengidentifikasi bahasanya. Mohon ceritakan kepada kami tentang berbahasa roh melalui perikop Alkitabiah ini. Pertama, saya akan mengatakan bahwa baptisan bukanlah berbahasa roh. Karena beberapa orang percaya mencampur adukan hal-hal ketika mereka berpikir bahwa baptisan Roh Kudus sama dengan berbicara dalam bahasa roh. Jika kita membaca 1 Korintus pasal 12 ayat 13, kita akan melihat bahwa baptisan roh berbeda dengan berbahasa roh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Ayat 30, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Kedatangan Roh Kudus disertai dengan karunia ini karena beberapa alasan. Pertama, untuk membuktikan bahwa sesuatu telah terjadi. Bukan hanya suara dan lidah tanpa tampak. Tidak, ada pengaruhnya saat mereka berbicara dalam bahasa roh. Dan ada 15 suku bangsa yang menjadi saksi yang datang dari berbagai tempat di dunia. Mereka mendengar mereka berbicara dalam bahasa mereka dengan karya besar Tuhan, bukan kata-kata tahayul atau kata-kata tanpa makna. Tetapi mereka berbicara dengan lidah kita dengan karya Tuhan yang luar biasa. Ada juga semacam penafsiran bahwa Roh Kudus ingin agar kesaksian itu menjangkau seluruh dunia dalam bahasa mereka sendiri. Dia juga ingin memperingatkan orang-orang Yahudi bahwa Tuhan yang hanya berbicara dalam bahasa Ibrani di masa lalu akan berbicara mulai sekarang kepada orang-orang bukan Yahudi. Itu adalah suara peringatan dan peringatan bagi siapa saja yang mengerti dan mendengar apa yang Tuhan ingin dia Apakah katakan. Anda ingin mengatakan di satu sisi, lidah adalah berkat, tetapi di sisi lain adalah penghakiman kepada bangsa Yahudi? Ya, benar sekali. Itu yang kita lihat dalam 1 Korintus pasal 14. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang punya bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara dengan bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Itu berarti bahwa lidah-lidah adalah penghakiman atas satu bangsa Yahudi. Tepat. Namun juga pernyataan bahwa gereja Tuhan atau tubuh Kristus di bumi ini akan terdiri dari setiap suku, bahasa, bangsa, dan umat. Benar. Tuhan tidak lagi disembah dalam satu bahasa Ibrani, tetapi dia disembah dalam semua bahasa orang yang ditebus. Benar. Itu yang saya pahami dari Anda. Apakah saya benar? Anda benar. Oke, baik. Jika seseorang berkata dan juga bertanya, karena Roh Kudus telah turun dengan tanda-tanda ini pada hari Pentakosta, maka barang siapa menerima Roh Kudus dengan iman pada usia berapapun, harus memiliki tanda-tanda ini, berbahasa roh, melihat mujizat, dan juga penglihatan dan mimpi. Itulah yang Petrus sebutkan ketika dia mengutip nubuatan dari Yoel. Hari turunnya Roh Kudus adalah hari yang tidak bisa diulang. Persis seperti kelahiran Kristus dan hari penyalibannya, tidak bisa diulang. Roh Kudus datang dan dia hadir, dan siapapun yang memiliki iman yang sejati di dalam Kristus dan percaya kepadanya akan dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Kedatangannya yang pertama harus disertai dengan tanda-tanda ini, seperti yang telah kita sebutkan sebelumnya. Tetapi sekarang, ketika seorang menerima Kristus, dia segera dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus berdiam di dalam dia tanpa perlu dibuktikan dengan berbahasa roh.
Seperti yang kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 13 dan ayat 30. Semua dibaptis, tetapi tidak semua dapat berbahasa roh. Bahkan di era para rasul, tidak semua dapat berbahasa roh. Mari kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Saudara Yosef telah menyinggung bahwa Roh Kudus mendiami orang yang percaya. Setelah percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Apa yang dimaksud dengan dimeteraikan? Apa yang dimaksud dengan dimateraikan? Roh Kudus mendiami orang percaya sebagai materai. Ini adalah pernyataan kemampuan seseorang. Tentu saja bukan kesempurnaan dirinya, tetapi kesempurnaan ini adalah hasil dari imannya dalam karya sempurna Kristus. Ketika materai diletakkan di atas kertas apapun, itu berarti sudah sempurna, diterima secara resmi. Ketika Tuhan menempatkan materainya pada kita, itu berarti Tuhan menerima kita bukan untuk diri kita sendiri, karena kita ditolak dalam diri kita sendiri, tetapi kita diterima di dalam Kristus. Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Materai melihat apa yang dilakukan di masa lalu, dan jaminan mengacu pada apa yang akan dipenuhi di masa depan. Roh Kudus memateraikan kita sampai kita mencapai warisan kita, jaminan warisan kita, sampai penebusan barang milik yang dibeli. Materai itu melanjutkan apa yang terjadi dalam diri kita di masa lalu. Ketika kita menerima Kristus, kesempurnaannya menjadi milik kita dan diperhitungkan bagi kita. Jaminan itu membawa kita ke masa depan ketika Roh Kudus membawa kita ke warisan kita yang mulia sebagai hasil dari iman kita pada Kristus. Oke, Anda tahu bahwa setiap materai dibubuhkan pada kertas resmi setelah memenuhi persyaratan. Materai adalah hal terakhir yang harus ditaruhkan. Benar. Mohon beritahu kami bagaimana Roh Kudus mendiami orang percaya. Apa yang Tuhan katakan ketika Roh Kudus mendiami orang percaya? Apakah ada yang belum sempurna atau perlu disempurnakan? Atau tugas sudah selesai? Apakah Anda siap masuk surga? Haruskah Anda berusaha lebih keras untuk masuk surga? Bagaimana menurut Anda? Nah, ketika kita baca dalam Ibrani 10, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Juga kita membaca bahwa Kristus duduk selamanya. Sama seperti Kristus duduk selamanya, tidak ada yang bisa membuat dia meninggalkan tahta. Begitu juga orang percaya, dia disempurnakan untuk selama-lamanya. Dan karena dia sempurna, Tuhan menempatkan materai padanya. Satu-satunya yang dimateraikan tanpa perlu pertumpahan darah adalah Kristus. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 27, Allah Bapa memateraikan Kristus tanpa perlu pertumpahan darah, karena dia sempurna di dalam dirinya. Tetapi setelah saya percaya pada darah Kristus yang mengampuni dosa-dosa saya dan memberi saya penerimaan di hadapan Tuhan. Minyak dioleskan di atas darah sebagai lambang perjanjian lama. Pertama, darah dioleskan pada imam, lalu minyak dioleskan di atas darah. Darah mengacu pada darah Kristus dan minyak melambangkan karunia dari Roh Kudus. Karunia Roh Kudus diberikan kepada kita berdasarkan pertumpahan darah Kristus. Iman saya akan hal itu membuat saya sempurna dan diterima di hadapan Tuhan. Jadi materai itu berarti semua syarat masuk surga saya sudah terpenuhi? Benar. Jadi Tuhan memberi saya Roh Kudus untuk tinggal di dalam saya karena keselamatan saya sempurna dan saya dijamin masuk surga. Segel dan jaminan yang Benar. sempurna. Oke. Saudara Yosef, agar Tuhan meyakinkan umat tebusannya, dia memberi mereka Roh Kudus untuk membuktikan bahwa tugas telah selesai dan mereka siap untuk pergi ke surga. Jadi materai menunjukkan pekerjaan yang sempurna. Apakah ada arti yang lain? Ya, ada arti lain, misalnya stempel materai kepemilikan. Saya menempelkan materai saya pada sesuatu yang saya miliki, seolah Tuhan berkata, itu milikku. Kristus berkata, aku telah membayar mahal demi mereka, yaitu darahku. Jadi itu memberi kita kepercayaan penuh. Ini adalah arti kedua jaminan. Agar tidak ada yang berubah soal nasib Daniel, Darius menyegel batu di gua singa tempat Daniel dilemparkan. Dan supaya tidak ada yang berubah pada makam dari Kristus,
Kekaisaran Romawi menyegel batu makam dengan segelnya. Jadi, setidaknya ada dua arti lain. Yang pertama adalah kepemilikan. Saya dimiliki oleh penebus yang membayar saya dengan harga yang mahal. Dan saya yakin akan keselamatan saya karena tidak ada yang dapat diubah mengenai saya karena materai Roh Kudus pada saya. Kemudian berdiamnya Roh Kudus di dalam diri orang percaya merupakan bukti bahwa pekerjaan itu telah selesai. Dia memenuhi syarat untuk masuk surga dan tidak ada yang bisa membatalkan atau mencabut janji Tuhan untuk orang itu. Benar. Pekerjaan yang sempurna dan saya yakin masuk surga. Jadi berarti kepemilikan, saya milik Tuhan. Benar. Saya milik Tuhan yang menebus saya. Anda menyinggung bahwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah baptisan dengan Roh Kudus. Benar. Ini terjadi sekali. Ya. Tetapi selama 2000 tahun sekarang, apa yang terjadi pada orang-orang percaya yang menerima Kristus dan Roh Kudus mendiaminya? Apakah dia dibaptis dengan Roh Kudus? Atau berpartisipasi dalam baptisan Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta? Bagaimana kita melihat hal ini? Saya lebih suka ekspresi kedua, bukannya mengatakan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini mungkin tidak terlalu akurat secara alkitabiah. Tetapi ia berpartisipasi dalam baptisan, itu lebih tepat. Apa itu baptisan? Ini adalah pembentukan tubuh Kristus. Apakah orang percaya ketika dia diselamatkan membutuhkan Roh Kudus untuk datang kembali untuk membentuk tubuh baru? Atau tubuh sudah ada sejak hari Pentakosta dan saya bergabung dengannya melalui iman saya? Saya pikir baptisan terjadi sekali pada hari Pentakosta dan setiap orang yang percaya bergabung dengannya. Mari saya berikan contoh sederhana. Seseorang membangun rumah baru. Lalu dia pergi ke perusahaan listrik untuk membuat kontrak untuk memiliki koneksi jaringan. Tapi jika dia ingin mendapatkan listrik ke ruangan lain, dia harus membuat divisi lain. Dia tidak perlu pergi lagi ke perusahaan karena dia sudah memiliki listrik. Tapi dia hanya butuh pembagian untuk menerangi ruangan ini. Setiap orang percaya mengambil bagian dari apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Karena itu adalah satu baptisan dan satu tubuh. Tidak mungkin Kristus memiliki dua tubuh di bumi. Tentu saja pembagian tidak berarti sebagian dari Roh Kudus. Roh Kudus mendiami orang percaya sebagai pribadi ilahi. Benar. Baik. Tetapi kita banyak mendengar dari beberapa orang percaya bahwa ada sesuatu yang disebut dipenuhi dengan Roh Kudus dan memiliki tanda-tanda. Juga kita mendengar tentang karunia Roh Kudus. Apa perbedaan di antara mereka? Pada hari Pentakosta, Roh turun ke atas mereka. Dia mendiami mereka, memeteraikan, dan membaptis mereka. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, tentu saja masing-masing memiliki maknanya sendiri. Saya dapat mengatakan bahwa urapan itu tidak berubah-ubah. Dan baptisan adalah satu. Tempat tinggalnya permanen dan pengisiannya bisa berulang. Sekali lagi, baptisan adalah satu. Berdiamnya bersifat permanen. Pengurapan tidak berubah-ubah. Kepenuhan dapat berulang. Untuk itu, kita temukan dalam Kisah Para Rasul 4 bahwa Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, meskipun dia dipenuhi di pasal 2. Ya, dia dipenuhi 2 kali. Ketika Ananias membaptis Saulus dari Tarsus dalam kitab Kisah Para Rasul 9, Saulus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 13, hal yang sama terjadi lagi dengannya. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus ketika Ananias membaptis dia dalam Kisah Para Rasul 9. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 13, kita membaca bahwa Saulus dipenuhi dengan Roh Kudus lagi. Jadi dipenuhi bisa berulang. Sederhananya, dipenuhi bukan berarti diisi Roh Kudus dalam jumlah yang lebih besar. Karena Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi seperti yang kita katakan, saya mengambil bagian dari Roh Kudus dipenuhi berarti hatiku dikosongkan. Dan kuberikan kepada Roh Kudus ruang yang lebih besar dalam diriku sehingga Roh Kudus memenuhiku. Bukannya saya mengambil lebih banyak dari dia, tetapi saya memberinya ruang yang lebih besar di tubuh dan jiwa saya. Anda mengatakan bahwa kepenuhan dapat berulang. Mungkin itu tergantung daripada tanggung jawab saya. Bagaimana saya mempersiapkan diri saya agar Roh Kudus menemukan ruang berdiam di dalam diri saya. Oke. Baptisan pada hari raya Pentakosta memiliki tanda-tanda dan kita mengenalnya. Ya. Apakah kepenuhan juga memiliki tanda-tanda yang luar biasa? Maksud saya, mujizat, melihat penglihatan dan mimpi sebagai bukti bahwa saya dipenuhi oleh Roh. Anda mungkin heran ketika saya mengatakan sebaliknya. Dalam Efesus 5 ayat 18, ayat tentang dipenuhi dengan Roh Kudus diikuti dengan dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Kemudian rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kemudian ucap syukur senantiasa. Tanda-tanda kepenuhan Roh membuat saya menyerupai Kristus. Bukan dalam melakukan mujizat. Karena tidak perlu semua orang percaya untuk memiliki karunia ini. Ini adalah karunia khusus untuk beberapa orang percaya. Tetapi saya harus menjadi seperti Kristus untuk selalu bersuka cita, selalu bersyukur, dan tunduk pada kehendak Tuhan. Tapi di sini di ayat 4 dia berkata,
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi, sepertinya kepenuhan roh itu berhubungan dengan berbahasa roh. Mengapa? Berbahasa roh tidak diulangi setiap kali terjadi sebuah kepenuhan roh. Saya menyinggung bahwa Petrus dipenuhi dengan roh untuk kedua kalinya dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Dia tidak berbicara dalam bahasa roh dalam pasal 4 karena dia tidak perlu melakukannya. Tapi dia berbicara dengan berani berhadapan dengan bangsa Yahudi dan Hanas dan Kayafas para imam besar. Jadi, dipenuhi dengan roh memberi kuasa dalam kesaksian. Hal yang sama terjadi dengan Saulus dari Tarsus dalam Kisah Para Rasul 13 ketika ia dipenuhi dengan roh. Dia melawan Elimas si penyihir yang ingin membuat gubernur menjauh dari iman. Saya dapat katakan bahwa kepenuhan dengan roh memberikan keberanian dan kekuatan rohani untuk menghadapi kejahatan yang dapat menyerang saya. Mungkin yang terjadi di sini dalam berbahasa roh adalah pendampingan, baptisan roh, dan berdiam pada saat yang sama. Kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta untuk mengumumkan apa yang telah kita bahas. Untuk mendeklarasikan beberapa hal penting. Tuhan memberkati, saya ingin sekali masuk ke peristiwa-peristiwa di sisa pasal ini. Tetapi waktu kita sudah berakhir, jadi kita akan meringkas episode ini dengan para hadirin yang ada di studio. Apa yang dimaksud dengan hari Pentakosta dan apa asal-usulnya dalam perjanjian lama? Kita tahu bahwa Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari raya keempat dari 7 hari raya Tuhan yang disebutkan dalam Imamat 23. Ini menunjukkan keagungan Alkitab dan bagaimana perjanjian baru dan perjanjian lama saling melengkapi. Persembahan 2 roti yang mengacu pada orang Yahudi dan bukan Yahudi. Benar. Oke, Roh Kudus turun dan memenuhi bumi pada hari Pentakosta. Tetapi kapan dan bagaimana dia mendiami orang percaya? Segera setelah saya percaya pada pekerjaan Kristus bagi saya diterima di hadapan Tuhan dan semua persyaratan untuk pergi ke surga telah terpenuhi oleh saya. Jadi, sebagai bukti bahwa pekerjaan itu selesai, Tuhan memeteraikan saya dengan membuat roh berdiam dalam saya. Benar, benar. Dalam pasal ini, kita membaca mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa konsep dari kepenuhan roh? Ini terjadi ketika seorang percaya mengosongkan hatinya dari dalam dan memberi Roh Kudus tempat yang besar di dalam hidupnya. Inilah kepenuhan dengan Roh Kudus. Tepat sekali. Tuhan memberkati. Kita akan lanjutkan studi kita di episode berikutnya. Terima kasih Saudara Yosef untuk kehadiran Anda. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, sampai bertemu kembali. Tuhan menyertai Anda. مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيض فيا بروحك بشهادة المجد جلالك مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك وياك بتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيض فيا بروحك بشهادة المجد جلالك أنا أفرح بيك علشان انت بتكفيني أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني أنا أفرح بيك علشان انت بتكفيني أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.